Batam TV, Inspirasi Kepri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore pemirsa Batam TV. Nah, sekali ini kita bertemu kembali bersama saya Mas Syari dalam program Dialog Khusus bersama Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam. Nah, pemirsa, kali ini di episode kali ini kita akan membahas satu tema menarik terkait peluang dan tantangan produk UMKM di pasar modern terutama di Kota Batam. Dan untuk itu saya sudah bersama Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam, Bapak Hendry Anulan. Terima kasih Pak untuk waktunya hari ini. Dan selanjutnya ada Ibu Mariani yang merupakan owner dari Azuri Snack Batam. Nah, hari ini kita berbicara sedikit mengenai peluang para UMKM yang ada di Kota Batam ini, terutama untuk masuk ke pasar modern Pak, seperti Indomaret dan sebagainya gitu. Nah, mungkin saya ke Ibu Mariani dulu. Mungkin bisa diceritakan sedikit gimana Azuri Snack ini ada di Kota Batam, sejak kapan gitu misalnya? Baiklah, saya perkenalkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mariani, saya owner dari Azuri Snack. Kami berdiri pada tahun 2010, yang awalnya produk iseng-iseng kali ya, karena melihat di tempat kami itu banyak banyak para nelayan yang ada di daerah bengkong laut ini menghasilkan ikan. Jadi karena banyaknya sumber daya itu, maka tercetuslah produk kerupuk ikan untuk menembus ke pasar-pasar retail yang ada di Kota Batam. Ya tentunya ada tantangan, ada prosesnya tentunya. Tapi untuk sekarang Bu, varian kenapa diberi nama Azuri gitu? Mungkin ada cerita sedikit. Azuri itu diambil dari nama anak saya yang nomor 2, karena namanya Pak Zuri, karena kami sekeluarga itu penggemar olahraga. Jadi ya kalau penggemar olahraga pada tahu tuh Azuri itu apa gitu. Atlet ya mungkin salah satu. Iya, salah satunya seperti itu lah. Penggemar Itali. Nah, kalau untuk sekarang dari awal Azuri hadir gitu, untuk variannya sudah berinovasi berapa kali? Ada apa aja sekarang di Azuri? Yang produk pertama yaitu dulu keripik gonggong, karena di tempat kita itu karena gonggong kan sangat terkenal di Kepri, di Kota Batam tentunya, karena dulu itu kan gonggong itu tidak bisa dibawa keluar karena hanya yang ada di restoran itu kan direbus. Nah, terus gimana kalau kita ciptakan dia menjadi produk kering gitu, supaya bisa dibawa oleh-oleh untuk keluar kota gitu. Nah, itulah pertama awalnya tercetusnya produk keripik gonggong. Kemudian baru kerupuk ikan, lanjut terus karena produk yang ini, yang merah ini kerupuk ikan. Kemudian ada yang hijau ini, kenapa kami melahirkan kerupuk yang hijau ini? Karena dia tidak menggunakan penyedap. Yang mana saat waktu itu kami pameran di mall, ada salah satu ibu-ibu datang ke stand kita mengatakan bahwa ibu, anak kita juga senang loh makan kerupuk ikan, tetapi karena anak kita ini ada namanya alergi untuk sejenis penyedap, kenapa ibu tidak membuatnya dengan tanpa varian penyedap, dia bilang itu. Makanya kami kemudian mencoba berpikir dengan menggunakan ini itu, kemudian kita uji lab apa segala macam, barulah kita keluarkan produk yang namanya non MSG. Ini nggak sembarangan nih keluarnya, karena kita mencari gimana sih kaldu jamur yang tidak mengandung, yang hanya mengandung sayur-sayuran seperti itu. Jadi lebih alami ya Bu ya? Nah, lebih alami. Artinya Ibu Mariani tetap berinovasi ya Pak, untuk supaya produknya bisa diterima terus sama masyarakat, konsumen tentunya. Konsumen di Kota Batam. Nah, saya ke Pak Edi, gimana melihat peluang dan tantangan produk UMKM pasar modern di Kota Batam? Mungkin lihat peluang
untuk masuk ke pasar modern di Kota Batam? Secara seperti kita tahu di Kota Batam sini pasar-pasar modern sangat banyak Pak. Gitu. Ya baik, sebelumnya saya perkenalkan diri dulu lah ini ya. Saya Indra Rulan, Kepala Dinas Koperasi Usaha Mikro Kota Batam. Pada kesempatan sore hari ini kita sedang berbincang lah dengan Azuri Snack, tentunya yang dimiliki oleh Ibu Mariani ya. Ya, yang mudah-mudahan para pelaku usaha kita terus berinovasi dan terus berkembang, itu yang kita harapkan. Baik, para pemirsa, seperti apa yang telah dibicarakan awal tadi antara host kita dengan owner Bu Mariani Azuri Snack, beberapa hal telah disampaikan. Yang pertama, mula asalnya muncul produk ini, ya kan? Kemudian terus berkembang, beberapa varian muncul. Kalau kita lihat di sini ada beberapa bentuk packaging, dan saya lihat di sini 1, 2, 3, 4, 5, ada 5 varian di sini. Ini merupakan suatu inovasi yang dilakukan oleh Azuri Snack. Ini juga dalam rangka memenuhi daripada keinginan pasar lah, ya kan, variasi berbagai macam bentuk snack seperti ini. Kita lihat sendirilah, kalau dilihat dari packaging ini memang sudah layak masuk ke pasar modern. Siap bersaing ya Pak? Siap bersaing. Kalau di Batam kita lihat beberapa mall atau pasar modern di Kota Batam ini cukup banyak, ya kan, karena kita ketahui penduduk Kepri ini separuhnya ada di Kota Batam, dan kalau kita lihat mall pun juga tak jauh kita bergerak ketemu mall, tak jauh kita bergerak ketemu berbagai macam pasar modern. Ya, ini merupakan peluang bagi kita para pelaku usaha untuk memasukkan produk kita ke pasar-pasar modern tersebut. Ya, tetapi memang paling tidak kelayakannya itu harus kita penuhi. Selain daripada legalitasnya, juga packagingnya juga harus memenuhi kriteria, memenuhi standar untuk bisa masuk. Dan ini sudah cukup standar untuk masuk ke pasar-pasar modern tersebut. Kami juga berharap Ibu Mariani jangan berputus asa. Ya, mungkin ada saatnya yang snack yang kita masukkan ya mungkin lama lakunya, lama membelinya, ya kan, ya mungkin karena bisa saja mungkin pengaruh waktu, pengaruh rasa, misalkan nanti kalau orang sudah terbiasa dengan rasa daripada Azuri Snack ini, orang akan kembali lagi. Teruslah berusaha, jangan menyerah. Itu harapan kami dari Dinas Koperasi dan Usaha Mikro. Kami juga terus membantu membina dalam bentuk, ya, kita melaksanakan bazar-bazar, pameran dan lain sebagainya. Kira-kira demikian dulu. Baik, terima kasih Pak Endi. Saya ke Bu Mariani lagi. Bu Mariani bisa ceritakan sedikit gimana awal pengalaman pertama memasuki produk Azuri ini ke pasar modern? Mungkin ada cerita sedikit awalnya dulu. Awalnya pertama ya, kalau pertama-tama itu sebelum kita memasuki pasar modern itu tentunya kita harus tahu, kita harus melihat dulu nih pesaing kita di luar sana, apa produk yang harus mau kita jual di retail itu sendiri gitu kan. Kemudian bagaimana packagingnya, bagaimana packaging yang terpajang di mall itu gitu, di tempat itu sendiri. Kemudian kita juga melihat apa saja perizinan yang mereka perlukan di situ. Kemudian baru kita memberanikan diri untuk pergi ke retail itu. Baik, kalau untuk Azuri sendiri ini Ibu masuk pasar modern itu sejak kapan Bu? Ini kan tadi 2010 ya, iya, awalnya. Kalau untuk ke pasar modern itu Ibu berani terjun di pasar modern sejak kapan? Dari 2013 sudah masuk. 2013. Gitu. Dari 2013 kita waktu itu masih dalam satu produk. Kemudian baru kita setelah kita melihat produk kita itu mantap, kemudian retail itu sendiri meminta kita untuk, ayo Ibu
ditambah lagi dong variannya yang lain gitu, supaya ada income pemasukan yang lebih daripada yang biasanya gitu. Jadi mereka sendiri gitu, kalau mereka sudah melihat kita punya sertifikatnya lengkap, karena untuk masuk ke retail modern itu ada persyaratan yang harus kita penuhi. Artinya syarat dan ketentuannya ada gitu. Ada, tentunya ada pastinya. Di setiap mall itu beda-beda. Nah, kalau sekarang Bu, dari awal produksi Azuri sampai sekarang perkembangannya seperti apa? Mungkin kalau dulu produksinya berapa kilo per hari, kalau sekarang Ibu Maria ini sudah produksi berapa banyak per harinya, Bu? Kalau dulu kita tuh 1 minggu paling kerjanya tuh paling 2 hari. Yeah. Dulu pun pertama-tama saya cuman berdua sama kakak saya bekerjanya. Jadi kakak saya yang kerja, saya yang memasarkannya. Jadi kami bekerja berdua. Seiring waktu permintaan pasar itu besar, kami menambah merekrut tetangga kami untuk bekerja di tempat kami. Jadi begitulah seterusnya sampai sekarang kami mempunyai karyawan lebih sekitar 6 orang. 6 orang. Itu di luar dari sales ya. Nah. Tapi kalau untuk masuk ke pasar modern sekarang, sistemnya seperti apa, Bu? Mungkin diantar ke sana atau ada pengiriman rutin gitu, atau seperti apa? Jadi setiap kita sebutkan aja namanya ya. Misalkan kalau kayak Indomaret itu permintaannya nggak tentu, tergantung di mana barang itu habis gitu. Di gudang kan kita nanti stoknya di gudang. Kemudian habis mereka order kembali, mau 3 hari, 2 hari, kadang-kadang 2 hari pun tiba-tiba ada orderan lagi masuk gitu. Jadi nggak tentu gitu. Kadang sampai 16 dus, 20 dus kayak gitu. Tiba-tiba. Jadi kita memang setelah kita masuk ke pasar modern itu, kita memang harus sudah siap dan ready stock. Berani meready stockkan barang. Artinya diproduksi setiap hari sekarang? Setiap hari sekarang. Baik, saya ke Pak Edi. Pak Edi, kalau secara umum Pak, kita melihat Bapak sebagai pembina UMKM di Kota Batam, secara umum produk-produk UMKM di Kota Batam ini punya potensi besar nggak Pak untuk masuk ke pasar modern? Dari segi packaging, rasa atau semuanya gitu? Ya, kalau soal kesempatan bisa masuk ke pasar modern itu terbuka ya kan. Yang namanya selera kita sebagai pelanggan ini kan mungkin beda-beda ini, ya kan. Jadi sangat terbuka. Tapi memang saya sampaikan jumlah para pelaku usaha binaan kita itu kan lebih kurang 1.400-an gitu. Ya, artinya ya mungkin tidak semua yang sudah siap masuk ke pasar retail gitu kan. Ada yang mungkin mereka berjualan online, ada mungkin melalui Facebook, ya kan, karena memang seperti disampaikan Ibu Mariani tadi, Azuri Snack ini memang persyaratan masuk ke pasar modern ini memang ada persyaratannya, yang mungkin ada kontraknya di sana gitu kan. Seperti disampaikan tadi, kita harus ready stock, artinya model kita juga harus siap. Jadi kapan-kapan mereka butuh, kita langsung antar gitu kan. Ya ini memang kita butuh yang pertama ya permodalan tadi. Ya, karena memang kita kan harus ready stock kan, harus siap gitu. Kemudian ya juga kadang-kadang ada juga pasar modern ini mungkin kalau kita sudah masuk ke pasar mereka, kita tidak boleh lagi masuk ke pasar lain, dan ini sistem juga harus monopoli, hati-hati. misalnya. Sistem monopoli, dan ini juga ada harus hati-hati gitu kan. Ya, ada yang monopoli seperti itu. Jadi kalau yang model seperti itu ya kita tak dapat mengembangkan pasar kita kan. Yang penting kita promosi dulu. Jadi setiap pasar modern ya kita masukkan saja gitu kan, seperti disampaikan tadi ya, mungkin di Batam Kota, kemudian ada nanti yang di Batu Aji, ada mungkin nanti yang jelas kita promosi, paling tidak orang rasa dulu. Nah, kalau orang belum rasa, orang belum tahu kan. Tapi kalau orang sudah terasa di seleranya, dia pasti akan mengulang. Jadi kesempatan untuk pasar retail, apalagi sudah seperti ini, packagingnya sudah bagus, sudah memenuhi syarat, kenapa tidak? Jadi memang kami menyarankan ya segera masuk ke pasar retail daripada snack-snack datang dari luar kan, dari Jakarta, dari Bogor, dari mana yang masuk. Kalau yang seperti ini sudah layak masukkan di pasar-pasar kita, produk dalam. Artinya produk lokal kita menjadi tuan rumah di tempat kita sendiri, Pak ya. Baik Pak Edi, Bu Marini, kita tahan bentar sejam bincang kita terkait peluang dan tantangan produk UMKM di pasar modern di Kota Batam. Bisa jangan kemana-mana,
karena ini akan kembali setelah yang satu ini. Temukan pesona alam yang memukau, petualangan seru, dan kuliner lezat yang hanya ada di Batam. Dari aktivitas air yang mendebarkan, hingga destinasi wisata yang memanjakan mata, Batam punya semuanya. Jelajahi ikon-ikon kota yang mempesona dan rasakan kehangatan budaya lokal. Dan jangan lewatkan sajian kuliner Batam yang menggugah selera, dari seafood segar hingga hidangan tradisional yang autentik. Belanja puas di pusat perbelanjaan modern yang lengkap dan nyaman. Batam, destinasi sempurna untuk liburan yang tak terlupakan. Saksikan program Amazing Batam, program yang memberikan edukasi kebudayaan, wisata religi, dan destinasi wisata yang ada di kota Batam hanya di Batam TV. Amazing Batam, enjoy the new city. Tayang setiap hari hanya di Batam Televisi. Amazing Batam, enjoy the new city. Dialog khusus menghadirkan narasumber yang ahli di bidangnya. Wisatawan Malaysia yang non orang Johor juga salah satu tujuannya Johor ini. Dinas Pariwisata Kabupaten Karimun itu mempunyai target. Adanya kolaborasi, artinya tanpa ada kolaborasi harus berjalan sendiri, apalagi di unsur pemerintah. Jadi usia batu yang ada di Natuna itu sampai 188 juta tahun yang lalu. DPRD Kota Batam bersama pemerintah Kota Batam menjadi tanggung jawab kita bersama. Jadi KPP ini lahir, makanya namanya juga Kaukus. Ya, Kaukus itu sebenarnya organisasi yang sifatnya temporer. Menyoroti tema menarik dan isu terkini yang terjadi di Kepulauan Riau. Senin sampai dengan Sabtu pukul 3 sore hingga 4 sore waktu Indonesia Barat. Hanya di Batam TV, Inspirasi Kepri. Expose Kepri. Program ini dirancang untuk memberikan sorotan khusus pada berita dan informasi dari berbagai sektor. Kedatangan Duta Besar India ini disambut oleh Kepala Dinas Pariwisata Kepulauan Riau. Usai ditambahkan sebagai Datuk Seri Satria Wijaya Negara, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto menyempatkan diri mengunjungi Pulau Penyengat. Dengan tujuan terjadi peningkatan kerjasama khususnya di sektor pariwisata dan perdagangan yang saling menguntungkan antara kedua belah pihak. Event tourism spektakuler di Asia, Bintan Triathlon 2024 sukses digelar. Perlombaan triathlon digelar sejak Sabtu dan Minggu. Event Natuna Geopark Marathon 2024 yang diselenggarakan 12 Mei 2024 oleh Dinas Pariwisata dan Budaya Kabupaten Natuna diminati prajurit TNI. Peluncuran dan pelayaran perdana MP Putri Anggraini 07 dari Pelabuhan Harbour Bay, Batam ke Pelabuhan Putri Harbour, Johor Bahru, Malaysia. Kami memiliki Tea Room yang pertama di Asia Tenggara yang berfungsi sebagai pusat penilaian perkembangan, kegiatan pendidikan dan sesi terapi. Tayang setiap hari. Batam TV, Inspirasi Kepri. Ya, baik pemirsa Batam TV, terima kasih Anda masih bersama kami di dialog khusus bersama Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam. Dan kita masih berbincang bersama Bapak Henry Arula, yang merupakan Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam, dan juga Ibu Mariani, merupakan owner dari Azuri Snack Batam. Nah, kita masuk di segmen kedua pemirsa. Mungkin saya ke Bu Mariani di sini. Ibu, ini kan ada 6 varian dari produk Azuri Snack ini. Nah, untuk masuk ke pasar modern di Kota Batam, mungkin cara Ibu mempertahankan kualitas
dan menjaga daya saing dari produk ibu sendiri seperti apa? Untuk menjaga kualitas kita, yang tentunya kita harus komitmen dengan namanya SOP, yaitu standar operasional, yaitu salah satunya kita harus komitmen dengan pemilihan bahan baku, kemudian higienisnya tempat usaha kita, terus rasa. Jadi timbangannya kalau memang itu sudah 1 on ya 1 on terus gitu, 100 gram gitu. Jadi nggak besok 1 sendok makan, lusa 1 sendok setengah, itu nggak seperti itu. Jadi itu yang kita jaga memang. Kita sudah ada standarnya di sini. Tapi kalau dari retailnya sendiri Bu, dari misalnya kayak dari Indomaret sendiri, mereka ada standar-standar apa yang harus dipenuhi dari segi kualitas gitu? Mungkin dari packagingnya harus rapi atau apa, seperti apa? Dari segi packaging, mereka tentunya harus bagus juga ya, harus bagus. Kemudian mereka itu perizinan harus lengkap, dan juga kita pengirimannya menggunakan karton di sana, karena di sana itu ada gudangnya sebelum mereka display ke retail mereka yang di mana-mana. Kan ada kita di drop dulu di gudang. Jadi makanan kita itu bagus dan rapi di situ. Jadi kalau kita ngantar ke sana tuh menggunakan kantong plastik, ya tentunya di gudang akan ditimpa-timpa, terus rusak. Dan juga ketahanannya harus lebih daripada 6 bulan. Ya, minimal 6 bulan. Lebih, harus lebih minimal 8 bulan. Nah, kalau dari dinas sendiri, saya ke Pak Henry. Ini ada nggak program-program untuk UMKM di Kota Batam, terutama terkait pemasaran nih Pak? Kalau kita bilang kan peluang tantangan masuk ke pasar modern, masuk ke dalam pemasaran. Ini seperti apa program-program dari dinas Pak? Ya, terkait dengan pemasaran, ya memang kita belum sampai ke sana lah. Artinya itu memang pemasaran khusus masuk ke pasar-pasar modern kan. Nah, ini memang tergantung daripada pelaku usaha sendiri. Ya, tapi berbagai macam kegiatan dikelar itu sering kita lakukan dan kita sampaikan. Bahwasanya memang produk kita selain daripada kualitas daripada produk kita, ya packaging ini juga sangat-sangat berpengaruh terhadap bagaimana kita bisa memasukkan ke pasar-pasar modern, ya kan? Jadi berbagai macam diklat, seperti diklat packaging yang kita laksanakan, kemudian diklat marketing, ya kan? Dan ini kita sering laksanakan. Tetapi khusus bagaimana program kita dengan pasar-pasar modern itu memang kita belum ada jalin kerjasama. Tapi ini sudah berjalan oleh masing-masing pelaku usaha. Dan mereka pada dasarnya sudah tahu dan mereka bernegosiasi sendiri dengan para pelaku usaha tersebut. Tetapi yang paling tidak persyaratan legalitasnya itu yang menjadi menjadi tujuan kami di dalam melaksanakan berbagai macam diklat. Pada akhirnya mereka bisa masuk ke pasar-pasar modern. Artinya mereka berkembang sendiri ya Pak, didorong untuk berkembang sendiri. Dan terkait dengan mungkin dengan bagaimana pemasarannya itu kan ya bisa langsung didisplay di pameran di pasar-pasar modern tersebut kan. Tapi para pelaku usaha ini marketingnya juga melalui berbagai macam media sosial, ya kan, mereka sering lakukan itu, termasuk juga kita sering melaksanakan pameran-pameran. Itu bagian daripada bagaimana kita melakukan pemasaran di berbagai macam pelaku usaha kita semua. Nah, kalau Ibu Mariani sendiri Bu, ini sudah sering ikut diklat atau pelatihan yang digelar oleh dinas Bu? Sudah sering, saya dari 2010 sudah ikut menjadi binaan dinas UMKM sendiri. Dari perizinan, waktu itu kita belum mempunyai perizinan, mereka membantu kita memfasilitasi perizinan, apa yang kita tidak tahu mereka mengarahkan. Yang jelas dari dinas UMKM itu sendiri mengarahkan kita, misalkan kita nih butuh, Pak, kita nih UMKM ini kan tidak tahu di mana nih mengurus perizinannya gitu. Jadi dari kita menuju ke dinas UKM, kemudian dari dinas UKM mengarahkan kita untuk oh iya ibu kesini perginya ke sini. Jadi dari dinas UKM sendiri itu membantu kita memang membantu UMKM sendiri itu untuk maju. Memang mereka mempromosikan produk mereka sendiri, tetapi dari segi perizinan, kemudian ada pameran-pameran juga yang digelar oleh dinas UKM itu di mal-mal yang bakal dilihat oleh banyak retail-retail modernnya yang datang gitu. Karena kan
kalau di mall itu kan semua orang kan berkumpul di situ. Dari situlah kita dikenal, dan juga misalkan kayak di Nagoya Hill gitu, kita pameran di Nagoya Hill nih dari Dinas UKM. Kemudian di bawah itu kan ada manajemennya. Kemudian pastinya dong dari manajemennya itu berjalan-jalan ke atas. Oh, ini ada pameran nih UMKM. Kemudian mereka berjalan-jalan ke atas, mereka menawarkan kepada kita, Ibu ini boleh masuk dong di retail kita di bawah gitu. Bisnis to bisnis ya Pak? Namanya bisnis to bisnis. Dan saya sambungkan juga, saya tambahkan bahwasanya sesuai dengan peraturan Wali Kota Batam, kita kan sudah ada perwaktu kita. Yang di sana kita memberikan kemudahan para pelaku usaha untuk memasarkan itu di ruang-ruang publik, seperti di pelabuhan, seperti di bandara. Makanya kita tetap masih berkoordinasi dengan ruang publik yang milik pemerintah untuk mereka dapat memasarkan produk-produknya. Itu memang yang kami lakukan. Tapi kalau masuk ke pasar-pasar modern, ini kan milik swasta ini. Kita tidak bisa ambil ruang 30% ini, memang agak sulit ini. Tapi ini terus kami negosiasikan. Jadi besarnya itu 30%. Jadi khusus untuk pelaku usaha, 30% ruang publik itu kami usahakan untuk para pelaku usaha ini bisa masuk. Ya memang masih bersewa, tapi sewanya itu di bawah harga dari yang lain, khusus untuk pelaku usaha UMKM. Dan untuk di pasar modern ini memang belum ada MOU langsung dari dinas, tapi selalu mendorong para UMKM untuk maju dan masuk di pasar modern di Kota Batam. Nah, saya ke Ibu Mariani, Ibu Mariani, kalau saya tanya tentang ini kan bahan baku kebanyakan kan dari ikan atau hasil laut di Kota Batam sendiri, Bu. Ini melimpah atau sulit untuk mendapatkan bahan baku? Kalau untuk ikan sendiri, karena memang kita wilayah Kepri ya, Kepri itu kan kayak akan produk perikanan, makanya kenapa kami mengambilnya dari ikan-ikanan. Seandainya, namanya kita berusaha itu, kita harus punya target. Seandainya bermimpi itu perlu. Jadi bermimpi seandainya kita dipesan 1 kontainer, bahan baku kita gampang dong di sini di Batam. Artinya bahan baku melimpah di sini. Melimpah banget. Nah, kalau untuk pemasaran yang Ibu terapkan selain masuk ke pasar tradisional, pasar modern di Kota Batam, ini memanfaatkan sosial media atau e-commerce juga, atau ini penjualan langsung juga gimana? Kalau di Azuri itu sendiri sudah melalui online, kita ada di Shopee, Tokopedia, TikTok tentunya, Facebook, ada di WA, hampir semua media sosial kita arahkan ke sini. Kemudian bagaimana mereka tahu toko kita itu sendiri, dan bagaimana mereka tahu di mana aja tempat-tempat yang kita kasih di situ semuanya. Kasih tahu ke mereka, bosnya, oh kita ada di sini, kita ada di sini, kita ada di sini. Tapi kan ini kan produk-produk seperti ini juga ada pesaing, Ibu, di pasar modern di Kota Batam sendiri, mungkin jenis-jenis snack ikan gitu. Gimana Ibu menjaga persaingan itu tadi? Tentunya kita menjaganya itu, kita melihat nih pesaing kita. Oh, apalagi ini ya, kerupuk atom ini ya. Kerupuk atom itu kan sangat banyak dari pulau-pulau, dari mana-mana. Bagaimana kok bisa Azuri ini bisa bersaing? Tentunya kita merubah packaging kita. Packaging, kemudian kita rasanya juga tidak berubah. Besok keras, hari ini agak sedikit gini. Itu enggak. Jadi kita memang komitmen di satu SOP-nya gitu. Biasanya kalau Ibu Mariani merespon komplainan dari customer seperti apa? Mungkin dari sosial media, atau dari omongan langsung, atau dari distributornya ya, seperti di pasar modern seperti apa? Kalau untuk komplainan langsung itu belum pernah sih, tapi kalau misalkan ada yang mengatakan misalkan, oh ternyata kerupuk Azuri ini kurang enak, atau oh kerupuk si A, mereka membandingkan antara satu dengan yang lainnya. Kalau bagi saya masalah seperti itu akan saya sikapi bahwasanya gini, mereka bukan target kita, itu saja. Tapi kalau Ibu menilai sendiri yang sudah terjun lama di pasar modern itu, plus minusnya memasukkan produk atau menjual produk melalui pasar modern itu apa? Plus minusnya tentunya yang dulunya kita belum masuk ke retail modern ya, yang tentunya omset dong. Tentunya ke omset, yang dulunya omset kita hanya
ya 10-20 juta, ya mungkin setelah kita memasuki retail modern itu omset kita bisa sampai 70-80 juta. Jadi terus juga kita bukan kita yang menikmati uang itu sendiri gitu, karena kita juga punya, kita juga berbagi dengan orang yang ada di sekitar kita. Oke. Nah, kalau bagi para pelaku UMKM pemula yang mungkin baru mulai mau masuk pasar modern seperti yang Ibu lakukan sudah lama gitu, apa poin-poin yang perlu diperhatikan? Tentunya sebelum kita memasuki pasar modern itu, untuk pelaku usaha UMKM yang baru, melihat pesaing kita, terus mengurus perizinan, tentunya apa sih persyaratan yang harus kita penuhi. Yang pertama tentunya kalau kami, yang pertama kami terapkan adalah mempunyai NPWP. Jadi setiap pengusaha itu harus mempunyai NPWP. Kemudian NPWP, NIB, yaitu dari kemudian dari Dinas Kesehatan tentunya, dan satu lagi yaitu dari halal. Sertifikat halal. Sertifikat halal. Kenapa kita wajib makanan itu mempunyai sertifikat halal? Dikarenakan masyarakat sekarang walaupun dia Muslim atau non-Muslim itu sendiri, mereka melihat kalau produk itu halal, tentunya produk itu sudah higienis dan bersih. Baik. Baik, saya ke Pak Endi. Pak Endi, ini melihat perjuangan yang dilakukan oleh Ibu Mariadi ini kan dari awal jualan langsung, sekarang masuk ke pasar modern. Nah, sebagai seorang pelaku usaha atau pelaku UMKM, kenapa harus terus berinovasi, Pak? Seperti yang dilakukan oleh Ibu Mariadi. Ya, baik. Ya, ini memang sangat penting. Inovasi sangat penting. Makanya sering saya sampaikan, pelaku usaha ini harus memiliki jiwa entrepreneur. Jadi artinya itu mereka harus berinovasi. Bagaimana membuat produk-produk ini tidak hanya satu jenis gitu. Karena yang namanya kita, yang namanya manusia, itu pasti akan merasakan, akan menikmati hal-hal yang berbeda begitu kan. Ya, mungkin seperti dibuat oleh Bu Mariani ini terkait dengan snack tadi disampaikan ke rupa atom. Ini ada tulang nih Pak. Iya kan? Iya. Ke rupa atom ini kan memang betul banyak ini. Di Kota Batam. Ada yang ini nampaknya putih bersih, ada yang kuning, ada yang merah gitu kan. Ada yang abu-abu. Ada yang abu-abu gitu kan. Ya, tapi yang penting tadi disampaikan ini tanpa penyedap. Yang ini Pak. Yang ini Pak. Oh iya, tanpa penyedap. Inovasi barunya gitu. Ya, inovasi baru. Jadi inovasi inilah yang dikatakan dengan telah memiliki jiwa entrepreneur. Jadi mendapat masukan dari pihak luar bagaimana kalau tanpa penyedap, karena ini juga bahan penyedap ini kan ada unsur kimianya. Artinya responnya juga baik terhadap komplainan tadi ya. Jadi artinya itu menerima masukan dari pihak luar gitu kan. Dan itu hal yang sangat penting saya sampaikan terkait dengan inovasi untuk menambah varian-varian. Terus terang ya kami juga pada saat berkoordinasi dengan pihak luar lah, dengan buyer lah artinya itu kan. Ya memang mereka minta ya satu produk seperti Azuri snack ini, dia minta kalau bisa ada nggak varian-varian lain gitu. Banyak varian. Banyak varian. Karena mereka tahu kalau sudah terkenal produk, contoh ya, ini kan produk Azuri nih. Kalau sudah terkenal produk Azuri, keripik gonggongnya. Keripik gonggong sudah cocok dengan lidahnya dari Azuri Snack. Kalau seandainya Azuri Snack ada varian baru, mengeluarkan varian baru, pasti mereka akan penasaran ini untuk menikmati. Kalau yang di sana enak, pasti yang di sini juga enak. Karena udah percaya sama brandnya tadi ya. Sudah percaya sama brandnya. Dan itu saya sampaikan, kami juga melaksanakan kegiatan diklat bagaimana kita membrandkan produk kita, ya kan? Dan ini sangat penting. Ini Azuri ini kan apapun dijadikan apapun variannya tetap Azuri Snack. Azuri pilihannya. Ya. Itu sangat harus dimiliki oleh para pelaku usaha. Mungkin kalau Bu Mariani sendiri, mungkin selain snack dari Azuri sendiri itu ada produk apa aja? Jadi kita itu di Azuri Snack itu sebenarnya kenapa sih kok banyak kali variannya? Sebenarnya bahan bakunya cuma satu. Jadi di sini kita dari dagingnya, ini dari ikan tenggiri, kemudian dagingnya, di sini ada tulangnya, di sini ada kulitnya. Tulgi ini tulangnya? Ya, tulgi ini bukan tulang gigi ya, tetapi tulang tenggiri. Kenapa kita namakan dia tulgi? Kala itu supaya namanya tuh lebih keren dan lebih
oh apa itu gitu kalau orang lihatnya, Buat orang penasaran, ya? membuat orang penasaran. Jadi kemudian kita ini produk baru kita yaitu kulit giling. Jadi yang mana biasanya di daerah Jawa itu kan kulitnya itu kulit utuh ya. Kalau kita ini kulitnya digiling baru kita olah kembali karena kita mengambil bahan bakunya itu bukan dari kulit ikan lain tetapi dari kulit ikan tenggiri itu sendiri. Nah, jadi kita mengambil ulang lagi dari kulit ikan tenggiri. Ya, dari kulit ikan tenggiri. Kemudian kenapa di Azuri itu selalu terkenal? Karena di Azuri Snack itu mendapatkan produk green dari Bank Indonesia. Jadi 2 tahun kita berturut-turut dapat penghargaan untuk pendukung pariwisata terkolaboratif dari Bank Indonesia. 2 tahun berturut-turut loh, 2 tahun. Jadi sisi produksinya green gitu ya, ramah lingkungan juga. Ramah lingkungan tentunya. Terus kita juga dari kantong minyak goreng, iya tempe Pak. Kenapa ini lahir lain dari yang lain? Maksudnya ini dari laut, kenapa ini kok dari kacang-kacangan dari pertanian? Karena kita mempunyai tetangga Pak yang mengolah tempe itu sendiri. Ibu bantu dong. Mana tahu kalau kita berkolaborasi dengan ibu, tempe kita lebih maju. Dan alhamdulillah memang tempe ini, kenapa kita menggunakan bahasa Inggris di sini, memang target pasar kita itu adalah orang luar. Jadi 1 minggu ini Bang, mau tahu nggak 1 minggu ini bisa sampai di Hypermart saja, ini bisa sampai 200 pack di Hypermart 1 minggu. 1 Hypermart loh, 1 Hypermart. Baik, nah kalau kita melihat pasar di negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia, ini produk Azuri juga sudah masuk di sana katanya Bu, gimana? Ya, kita ada juga hanya beda kemasan, yaitu pakai kemasan yang bening, tetap nama pakai merek kita. Kita kirimnya memang tidak terlalu banyak, paling-paling 4 sampai 5 sampai 6 dus. Kita titip titip kontainer. Tapi sesuaikan dengan permintaan pasar di sana. Ya, sesuaikan dengan permintaan pasar di sana. Sesuai packagingnya juga. Baik Bu Mariani, Pak Hendy, kita tahan lagi bincang-bincang kita bersama Batam TV, dialog khusus kita bersama Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam terkait peluang dan tantangan produk UMKM di pasar modern di Kota Batam akan kita lanjutkan sesaat lagi. Temukan pesona alam yang memukau, petualangan seru, dan kuliner lezat yang hanya ada di Batam. Dari aktivitas air yang mendebarkan, hingga destinasi wisata yang memanjakan mata, Batam punya semuanya. Jelajahi ikon-ikon kota yang mempesona dan rasakan kehangatan budaya lokal. Dan jangan lewatkan sajian kuliner Batam yang menggugah selera, dari seafood segar hingga hidangan tradisional yang autentik. Belanja puas di pusat perbelanjaan modern yang lengkap dan nyaman. Batam, destinasi sempurna untuk liburan yang tak terlupakan. Saksikan program Amazing Batam, program yang memberikan edukasi kebudayaan, wisata religi, dan destinasi wisata yang ada di Kota Batam hanya di Batam TV. Amazing Batam, enjoy the new city. Tayang setiap hari hanya di Batam Televisi. Amazing Batam, enjoy the new city. Dialog khusus menghadirkan narasumber yang ahli di bidangnya. Wisatawan Malaysia yang non orang Johor juga salah satu tujuannya Johor ini. Dinas Pariwisata Kabupaten Karimun itu mempunyai target. Adanya kolaborasi, artinya tanpa ada kolaborasi harus berjalan sendiri, apalagi di unsur pemerintah. Jadi usia batu yang ada di Natuna itu sampai 188 juta tahun yang lalu. DPRD Kota Batam bersama pemerintah Kota Batam menjadi tanggung jawab kita bersama. Jadi KPP ini lahir, makanya namanya juga Kaukus. Ya, Kaukus itu sebenarnya organisasi yang sifatnya temporer. Menyoroti tema menarik dan isu terkini yang terjadi di Kepulauan Riau. Senin sampai dengan Sabtu pukul 3 sore hingga 4 sore waktu Indonesia Barat. Hanya di Batam TV,
Inspirasi Kepri. Expose Kepri. Program ini dirancang untuk memberikan sorotan khusus pada berita dan informasi dari berbagai sektor. Kedatangan Duta Besar India ini disambut oleh Kepala Dinas Pariwisata Kepulauan Riau. Usai ditambahkan sebagai Datuk Seri Satria Wijaya Negara, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto menyempatkan diri mengunjungi Pulau Penyengat. Dengan tujuan terjadi peningkatan kerjasama khususnya di sektor pariwisata dan perdagangan yang saling menguntungkan antara kedua belah pihak. Event Sport Tourism spektakuler di Asia, Bintang Triathlon 2024 sukses digelar. Perlombaan triathlon digelar sejak Sabtu dan Minggu. Event Natuna Geopark Marathon 2024 yang diselenggarakan 12 Mei 2024 oleh Dinas Pariwisata dan Budaya Kabupaten Natuna diminati prajurit TNI. Peluncuran dan pelayaran perdana MP Putri Anggraini 07 dari Pelabuhan Harbour Bay, Batam ke Pelabuhan Putri Harbour, Johor Bahru, Malaysia. Kami memiliki tea room yang pertama di Asia Tenggara yang berfungsi sebagai pusat penilaian perkembangan, kegiatan pendidikan dan sesi terapi. Tayang setiap hari. Batam TV, Inspirasi Kepri. Ya, pemirsa Batam TV, terima kasih Anda masih bersama kami di dialog khusus kita bersama Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam. Dan kita masuk di segmen ketiga, berbincang kita bersama Bapak Hedi Arbulan dan juga Ibu Mariani terkait peluang dan tantangan produk UMKM di pasar modern di Kota Batam. Nah, saya ke Ibu Mariani, kita masuk di segmen ketiga, Bu. Saya penasaran, Bu. Gimana kesepakatan yang dijalankan antara owner misalnya sebagai pelaku UMKM dengan pasar modern seperti Indomaret dan sebagainya. Ini kesepakatan harga jualnya seperti apa gitu? Jadi untuk kesepakatan itu semuanya sebelum kita masuk ke pasar-pasar itu semua, mau itu modern mau itu tradisional, kita semuanya ada namanya kesepakatan di awal. Jadi kontrak awal, kontrak awal, bagaimana persetujuan kita, dan juga kita tidak boleh mencela-mencele. Dalam artinya besok begini, besok harganya berubah, kemudian udah terjual banyak, harganya naik. Artinya harus konsisten. Harus konsisten. Dari satu retail ke retail yang lain itu harus konsisten. Berapa harga yang memang ditetapkan untuk harga jualnya, begitu sih. Nah, itu biasanya Bu, ada untuk sistemnya mungkin beli putus ataukah konsinyasi misal bakal dipulangkan lagi gitu. Kesepakatannya biasanya seperti apa aja? Ya itu tadi, kita sebagai pengusaha itu kita pasti ditanya. Dan juga kita juga harus bertanya ke mereka, kita menawarkan diri, apakah Bapak dan Ibu mau membeli putus produk kami dengan harga sekian, kemudian kalau seandainya Bapak konsinyasi dengan harga sekian. Nah, jadi di mana nih mereka pasti bakal mempertimbangkan itu. Kemudian yang jelas mereka mempertimbangkan dari segi harga jual mereka ya. Tentunya ya kita sama-sama pengusaha itu kan ya sama-sama saling menguntungkan dong gitu ya. Tapi kalau gimana logistiknya Bu? Ini kalau kita bilang kan pasar modern ini dalam partai besar atau jumlah besar. Ibu sendiri menerapkan logistiknya seperti apa? Kita ada namanya bermitra dengan sales, juga sama SPG tempat-tempat itu sendiri sih. Jadi kita nggak usah repot-repot, kita harus begini begitu tuh nggak perlu. Jadi kita meskipun keuntungan kita sekian, semua kita harus sudah kita pikirkan tentang mitra kita dengan siapa dan berapa bagi hasilnya gitu. Baik, saya ke Pak Eni melihat UMKM, peluang UMKM di Kota Batam ini kan cukup besar. Dan ini seperti yang Ibu Mariani jalankan ini dengan jumlah produksi dan partai yang cukup besar juga Pak. Mungkin sebagai pelaku UMKM untuk naik kelas Kota Batam ini, hal-hal apa yang perlu diperhatikan Pak supaya ini
bisa makin besar, bahkan bisa masuk ke ekspor gitu Pak? Baik, seperti disampaikan Ibu Mariani tadi, memang konsisten kita. Konsisten kita di dalam melakukan produk. Jadi jangan sampai produk yang satu dengan produk berikutnya itu terasa beda rasa. Ya, karena memang di lidah orang itu udah tahu gitu kan. Itu yang pertama. Kemudian selanjutnya memang kita harus melakukan berbagai macam inovasi lah. Ya kan, inovasi terkait dengan varian-varian. Kemudian juga ya kerjasama dengan pihak pasar modern, dengan retail misalkan, ataupun dengan distributor misalkan, ataupun dengan rekan-rekan kerja. Karena di sana kita tidak bisa bekerja sendiri, ya kan. Jadi kita jangan berpikir mau untung besar, karena mau kita ambil sendiri gitu kan. Kita tidak bekerja sama dengan distributor, tidak bekerja sama dengan SPG seperti disamakan dengan sales. Kita mikir nanti sales dapat lagi untung sekian. Kalau kita berpikir demikian, ya kita nggak bisa bergerak, karena memang kita hidup nggak bisa sendiri. Ya kan, banyak yang lain juga akan membantu kita di dalam pemasaran, marketing dan lain sebagainya, di dalam penjualan. Jadi jangan sekali-sekali berpikir artinya kita khawatir takut orang lain mendapat untung dari produk kita. Perhitungkan betul, jika kita masih mendapat untung dari harga penjualan kita, akibat daripada orang lain itu lanjut. Nah, seperti disampaikan tadi, saya ambil kesimpulan oleh Ibu Mariani. Saya terus terang ya memang ya kurang dalam juga terkait dengan itu kan. Ada dua tadi. Jadi kalau kita mungkin melakukan pemasaran ke pasar-pasar modern kan ada dua dibentuk ini ya. Apakah jual putus habis? Jual putus habis tentunya ini kan seninya orang melakukan perdagangan kan? Baik dari kita maupun mereka. Tergantung kesepakatan ya Pak. Tergantung kesepakatan. Mungkin mereka berpikir bahwasanya ini peluangnya bagus, mereka beli habis, ya kan? Tetapi kan kita untungnya tidak begitu banyak, ya kan? Tetapi paling tidak modal kita segera kembali dan kita bisa berproduk lagi. Jadi terus berputar ya? Berputar, ya. Tetapi kalau seandainya mungkin dalam bentuk konsinyasi, artinya itu memang ya tergantungan daripada jualan kan? Ya mungkin harganya bisa tinggi dan itu tergantung daripada perhitungan. Makanya kita juga melaksanakan berbagai macam kegiatan, terutama diklat tata kelola keuangan, manajemen keuangan. Bertanyalah di sana, karena memang narasumber-narasumber yang kita datangkan itu, ya paling tidak mereka sudah berkompeten dan pengalaman terkait dengan itu. Mana bagusnya, ya kan? Tergantung pilihan dan tergantung tempat juga ini loh. Ya, kalau tempatnya mungkin ramai dikunjungi orang, ya mungkin bagus konsinyasi. Tapi kalau kemungkinan ya ini teknik dan seni orang melakukan pemasaran. Saya rasa demikian. Baik, terima kasih Pak Andi. Nah, saya ke Bu Mariani. Gimana Ibu Mariani menggandeng masyarakat di sekitar sini, Bu? Untuk mengajak untuk ber-UMKM juga atau Ibu berdayakan gitu. Kita di perikanan tentunya kita ada namanya kelompok juga. Kelompok pengolah dan pemasar. Itu ada namanya di perikanan itu, karena kita memang mengolah semua jenis ini ya, perikanan, hampir semua produk kita itu perikanan. Kemudian kita didampingi juga dari Dinas Perikanan untuk membentuk satu Polaksar namanya. Polaksar itu adalah pengolah dan pemasar. Jadi di situ ada kelompok nelayan, kemudian di situ juga ada kelompok pengolahnya, yang terdiri dari ibu-ibu tentunya, dan saya sebagai ownernya di sini. Saya juga sebagai ketuanya yang ada di Bengkong Laut ini, namanya Polaksar kita adalah Restu Ibu. Restu Ibu. Nah, jadi kami menggandeng ibu-ibu yang ada di tempat kami, ayo mari produknya apabila mau kami pasarkan, monggo silakan, atau mau bikin kami packingkan juga, ayo silakan gitu. Jadi kami saya tidak juga memajukan diri saya sendiri, tapi kami mengajak juga masyarakat yang ada di tempat kami, dan juga saya juga sendiri gitu yang bekerja di tempat kami adalah orang-orang yang ada di sekitar kami juga. Lingkungan sekitar sini. Lingkungan sekitar kami. Nah, sebagai seorang pelaku UMKM yang sudah lama juga di Kota Batam, apa nih saran dan harapannya untuk pemerintah Kota Batam melalui Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam? Untuk kami ya, untuk saya pribadi, untuk dari Azuri Snack itu sendiri, kami sebenarnya sudah menjadi binaan
Dinas UKM itu memang dari 2010. Jadi dari 2010 itu kami sudah masuk menjadi binaan Dinas UMKM. Mungkin dulu kepala dinasnya bukan Bapak ini, tetapi ada dulu yang lainnya. Mereka mengajarin kami, kemudian mengajak kami, sampailah kami besar seperti ini gitu. Jadi peran besar untuk pemerintah Kota Batam itu sendiri, mungkin Pak Wali sendiri mungkin atau Bu Wali sendiri gitu melihat muka saya ini udah familiar karena di mana-mana saya ada. Aktif. Jadi dari PKK, dari organisasi lainnya saya juga ikut, Pak. Jadi sering jadi pembicara di lingkungan pendidikan juga, Bu? Tentunya. Jadi untuk sekarang kan sudah 14 tahun ya Azuri berdiri. Jadi kami sudah dipercaya juga dari dinas-dinas seperti kayak BNN, kemudian dari BP POM, terus dari dinas-dinas pendidikan lainnya, dinas perikanan tentunya juga. Kami mengajari tempat-tempat yang tertinggal, seperti di pulau-pulau, kemudian seperti BNN, kita juga memang setiap tahunnya bekerja sama kepada mereka untuk membina ibu-ibu yang terdampak, daerah yang terdampak narkoba. Itu kita mengajari memproduksi, bagaimana cara memproduksi yang baik. Kemudian saat mereka keluar nantinya, mereka sudah punya kegiatan. Jadi tidak kembali lagi seperti yang lainnya. Juga ada di pendidikan baru 2 hari yang lalu, baru semalam, baru 1 hari yang lalu kita mengajar 450 siswa yang sekarang namanya programnya itu P5 yang ada di sekolah, tentunya untuk berwirausaha. Jadi mengajari, lumayan sih pengalaman yang luar biasa, 450 siswa. Pengalaman yang sangat-sangat luar biasa. Jadi selain punya usaha sendiri juga berbagi dengan lingkungan sekitar, terutama generasi muda ya, Bu ya? Iya, tentunya. Di lingkungan pendidikan. Baik, terima kasih Ibu Mariani. Saya ke Pak Edi terakhir. Apa Pak pesan dan harapannya untuk para pelaku UMKM di Kota Batam untuk jangan takut mencoba untuk masuk ke pasar modern? Iya, baik. Yang pertama-tama saya tertarik seperti yang disampaikan oleh Bu Mariani tadi, Azuri Snack. Jadi artinya di samping usaha yang dilaksanakan, beliau juga memberikan ilmunya kepada pihak lain, terutama di sekolah. Artinya itu dalam mendukung program-program di Dinas Pendidikan. Tadi disampaikan program P5-nya, sekolah penggerak nih bagi sekolah. Ya kan, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, khusus untuk pelaku usaha, memang tidak ada cerita lain usaha yang dilakukan perhitungkan dengan baik, ya memang harus masuklah ke pasar-pasar modern. Ya, lengkapi semua persyaratan, kemudian legalitas harus dilengkapi, jangan takut berkoordinasi dengan instansi-instansi pembina daripada pelaku usaha. Kalau di Dinas Koperasi Usaha Mikro, kita ada PLUT, Pusat Layanan Usaha Terpadu, ini di Bengkong juga dekat. Jadi berkoordinasilah terkait dengan legalitas apa yang harus dipenuhi untuk bisa masuk ke pasar modern. Paling tidak kita sudah melangkah satu tapak kalau kita sudah bisa masuk ke pasar modern. Jadi ini merupakan suatu kepuasan, kemudian keberhasilan kita rasakan, keuntungan itu akan datang sendiri. Ya kan? Jadi artinya memang terus berkoordinasi, berkolaborasi dengan sesama komunitas itu juga merupakan hal yang sangat penting. Kita tidak bisa bergerak sendiri kalau tidak dapat informasi dari teman-teman. Ya ilmu okelah dapat di diklat misalkan, itu ilmu secara lisan, tetapi prakteknya seperti apa? Berkoordinasi dengan teman-teman yang sudah pengalaman dan pernah masuk, sudah jalan di pasar-pasar modernnya. Jadi tetap berinovasi, tetap menjaga konsisten dan jangan lupa berbagi, Pak ya. Iya. Baik, seperti yang Ibu Mariani lakukan. Baik, terima kasih Pak Henry dan juga Ibu Mariani untuk waktunya dan juga sudah berbagi dengan pemirsa di rumah hari ini dan cukup menginspirasi hari ini Pak Henry dan juga Ibu Mariani. Baik pemirsa Batam TV, demikian bincang-bincang kita terkait peluang dan tantangan produk UMKM di pasar modern di Kota Batam, dan sama-sama kita berharap semoga para pelaku di UMKM di Kota Batam ini tetap berkembang dan makin jaya, terutama tetap naik kelas Pak ya, semuanya naik kelas. Insya Allah, gitu ya. amin. Baik, terima kasih pemirsa, demikian
Saya Mas Syari beserta tim yang bertugas pamit dari hadapan Anda. Selamat menyaksikan acara kami selanjutnya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Batam TV, inspirasi Kepri.